Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali ke kelas Python Star. Kita masih lanjut dengan kemarin project game clicker. Oke, karena berhubung di sini di tempatku lagi hujan deras, jadi mungkin jaringannya akan kurang bagus. Kalau misalkan kurang jelas, nanti teman-teman bilang aja. Jadi aku bisa tahu bahwasanya suaraku kurang jelas. Oke. Nah, sambil nunggu yang lain, kita lihat dulu. Nah, di minggu kemarin kita udah bikin tahap pertama dari si game clicker, di mana teman-teman udah bisa menampilkan stage dari game kita, kemudian menampilkan 4 set kartu dengan tulisan klik di dalamnya. Nah, oke, kita review dulu. Kemarin kalau kita mau pakai si Pygame, nah kita butuh dulu inisialisasi Pygamenya di awal. Nah, kenapa butuh ini? Agar kita bisa menggunakan hal-hal lain yang ada di Pygame. Terus kita untuk bikin background. Nah, kemarin kita atur dulu warnanya, warna menggunakan RGB. Kemudian yang penting itu kita pakai pygame display.setMode. Nah, ini kita ngatur dulu displaynya ukurannya berapa gitu. Nah, ini 500 kali 500. Kemudian kalau kita mau isikan warna, berarti kita pakai fill. Nah, kita fill dari warna apa yang udah kita set tadi. Jadi si layar ini udah dikasih fill. Nah, habis itu kita pasang pasang waktu untuk game kita agar di setiap kali dia oh, nge-refresh layarnya atau dia ada melakukan sesuatu itu ada waktu. Nah, jadi sini kita pakai pygame.time.clock. Oke, kita udah pasang timer. Kemudian, nah, karena kita bikin set 4 kartu, berarti kita butuh tuh kelas area di mana kita bikin sebuah kartu, cetakan kartu, di mana dia initnya ada X, Y posisinya, kemudian ada lebar dan tinggi. Nah, kemudian ada warnanya juga. Nah, di area ini itu di set juga outline-nya warna apa. Nah, jadi antara yang di dalam sama yang di luar itu beda warna. Bisa kita set karena kita pakai outline. Kemudian kita mau kasih tulisan di dalamnya kemarin. Nah, berarti kita bikin kelas anakan dari kelas area alias kelas turunan yang kita kasih nama dengan label. Nah, label untuk klik. Label itu kemarin dia kita bisa set teks di mana bisa kita atur tulisannya, ukurannya berapa, warnanya apa. Kemudian ini kita pakai sistem font Verdana, ya kita pakai Verdana. Kemudian baru di sini kalau kita udah set, berarti kita harus menggambarkan atau menaruh dia ke layar. Nah, kita pakai draw. Draw ini, oke. eh, Draw ini ada posisinya juga. Jadi sesuatu yang kita taruh di layar itu harus ada X, Y-nya. Nah, kemarin kita, kalau teman-teman lupa itu ada di materi sebelumnya, aku di slide. Kalau untuk menaruh si label ke dalam layar, kita butuh yang namanya fungsi bleed. Nah, di mana diibaratkan teks itu adalah sebuah image. Nah, kemudian baru dia gunakan posisinya untuk menaruhnya ke dalam. Nah, habis itu kita kita ingin 4 kartu gitu. Nah, berarti kita bakal bikin atau kita set 4 buah objek dari kelas label kita. Berarti kita punya 4 buah label atau 4 buah objek. Nah, dengan menggunakan for, kita bakal mengisikan tiap-tiap kartu ini warnanya, warna luarannya apa, outline-nya, kemudian teks di dalamnya klik. Nah, di sini kita butuh bantuan si list kemarin.
List di mana di dalam tiap kita melakukan perulangan, kita bakal meng-append dia ke dalam list yang udah kita bikin. Nah, karena posisinya nggak di satu tempat, berarti dia berjajar secara horizontal, berarti kita butuh X-nya itu beda. Jadi di perulangan pertama, contoh misalkan dia 100. Kemudian di perulangan kedua, X-nya jadi lebih besar karena dia ke kanan. Jadi 200, mungkin ini 400 dan 600 seperti itu. Nah, baru kita melakukan tahap terakhir dalam oh, menampilkan ke layar. Kalau kita nggak pakai while ini, misalkan ya, aku contohkan. Oh. Nah, dia nggak mau tampil. Karena apa? Karena gamenya butuh di looping menggunakan perulangan while. Jadi kita looping dia ke layar. Oh, oke. Selamat datang, Rana. Oh, oh, belum sampai di sini, masih kosong. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, aku kirimkan. Nanti kamu bisa kopikan aja. Bentar ya. Hmm, Oke, Rana, kamu bisa akses link yang aku kirimkan di chat Zoom. Nah, itu kamu kopikan, itu materi yang di minggu kemarin. Nah, sesuai yang aku jelaskan tadi. Oke. Nah, oke teman-teman. Berarti tadi untuk menampilkan kita butuh looping gamenya dulu ke dalam layarnya. Nah, jangan lupa tadi kita di atas mengatur waktu. Si pakai jam sama dengan pygame time clock. Maka di dalam loopingnya kita atur berapa sih refresh rate-nya. Nah, kita aturnya 40 di sini. Bagi teman-teman yang sering main game, mungkin eh, lebih sering mendengar itu apa refresh rate, FPS-nya berapa, kan seperti itu. Kemudian di dalam looping kita juga update layar kita, selalu kita update setiap game itu jalan. Jadi dia di displaynya diupdate terus. Nah, oke, itu yang minggu kemarin, teman-teman. Nah, kan kalau game clicker yang sebenarnya kan oh, dia ada saat kliknya itu bukan tampil keempatnya, tapi dia satu aja, tapi dia bakal pindah-pindah ke si kartu yang lain. Kemudian ada waktu di sini yang ditetapkan, waktunya katanya 10 detik, kemudian poin. Nah, poin kalau di sini kalau kita jabarkan kemarin, kalau dia benar dapat poin satu, kalau dia salah itu jadi dikurang satu. Jadi poinnya bisa bergerak, menambah berkurang gitu. Nah, ini ekspektasi dari game clicker kita. Nah, minggu kemarin kita baru sampai untuk menampilkan si objeknya aja ke dalam layar. Nah, kalau hari ini apa aja sih yang bakal kita kerjakan? Nah, aku lihat dulu ke perencanaan kita kemarin. Nah, kemarin kita udah, ya, berarti kita sejauh ini kita udah selesai di, oh, kita udah selesai di menampilkan objeknya.
Kemudian ini ada juga untuk penghitung waktu, poin, kemudian ada tulisan Anda menang atau waktunya habis. Nah, hari ini kita lanjut dulu ke ngasih event ke dalam game kita. Nah, kita akan masuk ke event klik pada kartu dengan klik. Di mana nanti tulisan kliknya nggak keempat-empatnya muncul, tapi cuma satu dan dia bisa berpindah-pindah. Nah, eh, kalau kita lihat berpindah-pindah klik ini, kira-kira menurut teman-teman dia pindah secara acak, kita bakal pakai apa di dalam Python? Ada yang tahu nggak? Kita bakal butuh bantuan apa di dalam Pygame? Kalau untuk menampilkan acak, ada yang tahu? Kalau tahu silakan di lewat chat aja, nggak apa-apa. Kita ingin menampilkan sesuatu dengan acak. Nah, kira-kira kita bakal butuh bantuan modul apa? Oke. Ya, random. Benar, Rana. Kita butuh bantuan si random di sini nantinya. Nah, jadi untuk hari ini kita bakal berpindah eh menampilkan si klik secara acak. Kemudian habis itu kita juga bakal ngasih event di mana kita saat kita klik yang ada tulisan klik, dia bakal warna hijau. Tapi kalau yang kita kliknya yang kosong, itu akan warna merah. Nah, untuk hari ini kita bakal melanjutkan ke tahap itu. Nah, tahap yang pertama, kita dulu menampilkan klik secara acak. Nah, tadi Rana udah bilang kita butuh bantuan si modul random. Nah, kalau dari segi logikanya, berarti kita ada satu klik, kemudian dia bakal random di antara 4 kartu kita. Nah, kalau kemarin tuh kita pakai randin, nah kan ada misalkan 1, berapa totalnya. Nah, di sini kita udah dapat total itu ada 4. Silakan teman-teman pergi ke game clicker kemarin, kita bakal lanjutkan. Gavrila belum masuk ya? Oke, kalau teman-teman udah buka game clickernya, nah kita bakal pakai fungsi dan perintah yang ada di share screen. Nah, pertama, karena kita mau merandomkan si klik, berarti kita bakal pakai randin. 1, nah totalnya kita punya 4 kartu tadi. Nah, di dalam codingan kita kemarin, kita udah ngasih variabel number cards. Nah, isinya 4. Nah, berarti nanti kita kalau mau kita random kan, random gitu. Berarti 1,6 cards. Nah, nanti kita taruhnya di mana? Bentar dulu. Kemudian kita bakal pakai for i in range juga.
Kemudian kita akan ambil si indeks dari list yang kita bikin kemarin. Nah, ini perintah yang bakal kita pakai. Misalkan nanti dicek lagi kalau lupa di slide-nya. Nah, aku gambarin aja dulu, nanti baru kita coding. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita randomkan secara biasa, pakai random tadi, nah dia akan tampil kayak gini, eh dengan waktu yang cepat, karena ini nggak ada pengaturan waktunya. Jadi kalau cuma kayak gini, itu bakal susah diklik oleh si user atau orang yang mainkan gamenya. Karena kan dia terlalu cepat gitu. Defaultnya seperti ini. Nah, gimana agar klik ini bisa diklik oleh si user? Dan maksudnya dia nggak secepat ini. Nah, kita bakal set itu waktu tambahan atau waktu tunggunya. Sehingga dia bisa lebih lama. Nah, gimana sih waktu tunggu itu? Yang misalkan contoh ini, kemarin yang tadi kan ada FPS. Nah, itu frame per second. Kemudian ada label ditampilkan untuk 15 frame. Kemudian ada untuk 40 frame. Nah, beda 15 dengan 40. Kalau dia 40, berarti dia lebih smooth dan lebih bisa si user untuk ngekliknya. Sedangkan 15 frame, dia tuh terlalu cepat sehingga nggak bisa. Si user susah untuk mengkliknya. Nah, oke. Untuk itu kita kasih dulu. Kita akan bekerja di bagian looping game-nya. Berarti teman-teman lihat ke looping game. Nah, di luar looping game, kita set dulu untuk waktu tunggu. Waktu agar 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 klik bisa eh, waktu agar waktu tunggu klik waktu tunggu klik. Nah, aku kasih variabel wait dengan defaultnya 0. Nah, nanti di dalam perulangan ini si wait ini bakal kita set dia 20 di setiap kali game mulai jalan. Nah, nanti kalau misalkan dia habis si klik ke klik yang lain berarti waktu itu akan berkurang 20, 19, 18 sampai 0. Nah, kalau dia udah 0, kita set lagi dia jadi 20. Jadi kita set terus kayak gitu. Nah, kita pakai dulu if. Di dalam while true kita pakai if wait sama dengan 0. Nah, jadi kalau ketika si waktu itu sama dengan 0, kita ingin set waktunya lagi jadi 20. Nah, itu. Bentar. Nah, kalau udah kita set jadi 20, berarti ketika dia 0, kita set lagi jadi 20. Jadi nanti waktu terakhirnya dia bakal hilang. Bentar, bukan bakal hilang, bakal habis. Nah, kita if wait sama dengan 0, kita set waktunya 20. Nah, kalau enggak 0, berarti pakai else. Nah, waktu dia, kalau enggak 0 bisa jadi, misalkan selain 0 kan, dari 20, 19, 18, dan sekian. Nah, itu bakal kita kurangi dengan 1. Jadi kalau misalkan dia nggak 20, dia nggak 0, dan kita set dia waktunya 20, kalau dia 20, 19, 18, nah waktu itu akan berkurang 1 detik, 1 detik, 1 detik, sampai dia jadi 0 nantinya. Nah gitu, jadi kita set waktu si klik itu muncul adalah 20 frame.
Udah, kalau udah, nah di dalam if lagi, setelah kita set dia 20, kita bakal alias merandomkan tulisan klik itu muncul di kartu yang mana. Nah, klik sama dengan random. Nah, sebelum itu kita cek dulu di atas apakah kita udah pakai from random import all. Nah, cek dulu teman-teman. Kebetulan aku udah pakai di sini from random import all. Nah, berarti udah aman. Wow. Oke, kita lanjut. Klik Rendin, berarti kita acak tulisan klik akan muncul di antara kartu yang mana. Berarti kartu pertama sampai total kartu kita udah punya variabel di atas namanya 6 kartu. Nah, itu berarti 1, si 6 kartu. 1,4 gitu. Oke, kalau kita udah merandomkan, lalu gimana? Nah, tadi ada si for i in range, di mana itu perulangannya, dia bakal mengambil si isian list yang udah kita masukkan tadi. Nah, dia akan menampilkannya ke dalam layar. Jadi kita bikin dulu for i in range 6 card. For i in range. Berarti for i in range perulangannya ada 4 karena 6 card itu 4. Nah, kita ambil cards. Nah, kita kan punya list si cards tadi tuh. Nah, di bagian mana tadi? Di bagian for, kita udah isi si list cards kita di tiap kali perulangan, alias kita udah list kartu kita udah punya 4 buah objek gitu. Berarti 4 buah kartu kita. Jadi kita bakal cek satu-satu indeksnya. Di cards, cara cek indeks, ingat lagi kita belajar string dulu. Berarti pakai kurung siku-siku. Nah, isiannya di dalam adalah si for i yang kita deklarasikan. Nah, colornya kita set jadi si yellow. Berarti indeksnya di indeks 0 kita set tiap kali perulangan kita set bahwasanya kartu itu dia berwarna. Nah, apakah kita udah punya yellow? Udah, kita udah punya yellow di atas. Berarti kita langsung aja tulis yellow. Cars color yellow. Berarti dia melakukan perulangan di tiap kartunya dicek list yang pertama, kartu pertama dia bakal warna yellow. Nah, nanti ketika dia berulang kartu kedua juga jadi yellow gitu. Nah, tapi kita cek dulu di sini di tiap kali si kartunya di indeks kartunya kita cek apakah nomor kartunya sama nggak dengan nomor si klik yang kita randomkan ini gitu. Maksudnya misalkan apa ya? Bentar ya. Nih, misalkan kita kartu gitu kan. Kartu. Nah, kartu ini dia punya nomor urutannya. Eh, kalau indeksnya 0, 1, 2, 3. Nah, sedangkan tulisan klik berarti klik 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 klik. Klik itu dia random akan tampil di angka 1,2,3,4. Nah, ini. Nah, kita bakal ngecek pakai if nanti apakah
si card. Nah, card ini kan mulai indeksnya 0, sedangkan klik dia random 1,4 gitu, 1 sampai 4. Karena ini enggak, startingnya enggak sama teman-teman gitu. Jadi kita perlu menyamakan dulu. Bahwasanya untuk sama kita butuh 0 ini kita tambah 1 alias indeksnya tambah 1. Jadi di sini if card I tambah 1, nah berarti dia udah sama satu nilainya. Ini 1, ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4. Nah baru dicek apakah si card I tambah 1 sama nggak dengan si klik ini. Nah itu yang mau kita cek. Kalau dia sama berarti si klik akan kita tampilkan di kartu itu. Nah, oke. Coba kita lihat dulu di sini. Benar nggak? Nah, berarti if char indeks I tambah 1 sama dengan random click tadi, kalau dia sama, nah kita bakal menampilkan klik ke dalam kartu itu. Nah, kita pakai si draw. Kalau ingat lagi, kalau menampilkan itu di draw ke dalam layar. Oke, aku sini aku ralat. Aku lupa klik ini adalah sebuah integer, sedangkan kalau char itu adalah sebuah objek. Nah, yang harus kita bandingkan itu adalah indeksnya aja, tanpa pakai listnya. Jadi dia sama-sama angka yang kita bandingkan. Nah, udah kalau iya si indeks ini sama dengan si integer eh ya random click, maka char cars cars i cars i bakal kita draw ke titik x, y. Tanggaplah berapa titiknya tadi? 10,40. Berarti x 10, y-nya 40. Ntar kita lihat dulu. Kar list kita posisinya. Oke, gitu aja. Cars cars indeksnya si I tadi kita draw di posisi 10,40. Oke, berarti kalau dia sama, kita gambarkan atau kita taruh tulisan klik di kartu itu. Kalau enggak sama, gimana? Kalau dia sama, kita taruh tulisan klik. Kalau enggak, berarti dia isi kartunya kosong aja, kan gitu. Cards, cards I, kita fill, alias kita isi warna aja gitu. Yap, silahkan disamakan dulu. Nah, kalau teman-teman yang udah menyamakan, eh yang for card in cards kita kemarin, yang kita tampilkan ke semua layar, itu teman-teman komen aja. Nah, jadi kita nggak pakai ini lagi karena kita
inginnya klik itu pindah-pindah dari satu kartu ke kartu lain. Jadi coba jalankan, udah berhasil nggak? Kalau yang udah bisa, silakan di chat aja. Jadi aku bisa cek punya teman-teman bagi yang udah bisa menampilkan. Kliknya pindah-pindah. Oke, oke Aurel. Aku cek tugasmu dulu. Aurel. Oke, oke. Sampai situ dulu. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu, Aurel. Kak, punya saya Kak bisa. Oh, oke. Bentar, bentar. Kita, oke, bad input. Coba Peter lihat di baris 62 itu kamu tipe. Kurung sikunya bukan kurung siku yang kamu pakai, itu kurung, nah, itu bukan kurung siku. Nah, Peter yang baris 65 itu jangan ditampilkan lagi karena kita udah menampilkannya di baris 60 yang card draw itu. Dihapus aja. Oke, bentar. Oke. Nah, ini dia. Baris 53 itu nggak perlu, Peter. Kita mulai dari setelah while true itu masuk ke if white sama dengan 0. Jadi for char itu nggak perlu karena itu kemarin yang pas kita menampilkan tulisan klik ke semua kartunya. Terus balok codinganmu geser satu indentasi ke depan. Oke. Oke, bagi Rana karena aku nggak bisa cek punyamu, tolong di share screen aja. Misalkan di share screen.
Oke. Outer indentation. Oh, while true-nya sampai ke bawah itu harus di tepi. Itu pas kamu mengcopy, kadang mengcopy codingan, paste codingannya. Oh, perhatikan bentar. Oh, aku cek aja. Coba lihat di atas, dari atas codingannya. Oke. Import from random. Itu coba perhatikan importnya itu udah di awal baris atau dia ada. Aku nggak bisa cek. Nah, coba kita lihat aja yang bagian while yang di bawahnya. Yang tadi. Bentar ya. For i white udah jam. Bentar. While. Oh, udah benar. Bentar. With white null white. Klik. Nah, itu. Bentar. Oh, di baris 66 klik sama dengan rendin, bukan logika. Nah, kita nyimpan rendin ke dalam variabel. Jadi sama dengannya cukup satu aja, gak dua. Nah, oke. Coba dulu. Masih di jam tick ya. Di jam tick. Oh, coba kamu di jam tick itu kamu hapus backspace ke depan, terus tab lagi. Nah, backspace. Oke, tab lagi. Oke, pygame-nya juga gitu. Kadang pas ngopi itu nggak sejajar. Nah, coba. Oke, nah masalahnya udah yang lain lagi tuh. Draw itu kamu tipu, nggak pakai A. Nah, bentar. Kita lihat yang lainnya. For I, in range, color, yellow. If I, sama dengan klik. Oke, card. Nah, kamu ketinggalan di I, bentar. Setelah cards, itu cards I ya, bukan card 1. Yang baris 70. Baris 70. Oh, oke. Cars I. Oh, kamu hentikan dulu. Ya, Cars. Cars I. Oke, draw sekian. Nah, di bawahnya sejajar if, kasih else. Bentar ke bawah. Nah, bikin else. Titik dua. Di bawah. Cards I. Cards. Oh, pakai S. Nah, oke. I. Oh, kurung, kurung, kurung siku-siku I. Oke. Dekatkan dia, jangan pakai spasi. Nah, dot, titik, fill, fungsi fill. Ya, buka kurung, tutup kurung. Oke, coba dulu. Nah, oke, udah. Oke, asalkan stop share screen-nya dulu, Rana. Oke. Kayak Peter tadi ya. Peter udah. Coba. Sama warna-warnanya sekalian. Bentar. Kayaknya ada ketinggalan deh. Rendin, satu number, card. Oh, ini. Oh, Peter, di 57, coba lihat.
baris 57 itu cards I. Kalau kamu taruh card satu aja, nah dia hanya di si list angka satu aja yang dikasih color. Terus dia pindah lagi, pindah. Jadi warnanya tuh pindah-pindah dari satu, dua, tiga baru kasih warna semua. Nah, kita maunya cards I, color green. Nah, 61 juga gitu, Peter. Cards I. Nah, jadi gini teman-teman. Aku terangkan bagian for I itu ya. Nah, kita pakai perulangan for I in range. Nah, jadi si I itu adalah bagian dari range 6 cards. Nah, maksudnya misalkan kita 6 cardsnya 4, berarti ranknya 4. Nah, I itu adalah bagian dari isian dari 4. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Kan itu apanya ya? Bagian isinya. Pokoknya itu gitu indeksnya. Jadi kita bisa cards itu kita mau ambil isinya. Jadi kita panggil indeksnya dulu. Ini orang di urutan berapa sih gitu. Misalkan card yang pertama, dia kalau di dalam kita belajar dalam urutan indeks berarti dia kan urutan ke nol gitu. Nah, jadi makanya kalau kita mau panggil indeks itu kita naruh integer di dalamnya. Nah, kalau di dalam perulangan berarti angkanya akan berubah-ubah. Jadi butuh I itu. Tapi kalau misalkan satu, berarti dia langsung aja ke nomor satu aja. Sedangkan kita mau dia bisa ke satu, kedua, ketiga, keempat. Jadi bedakan mana nilai konstan sama nilai yang berubah. Kalau nilai konstan berarti kamu masukkan langsung si angkanya langsung. Berarti dia langsung ke urutan satu misalkan dia langsung ke sana. Tapi kalau dia I, kita bisa nanti dia fleksibel, bisa ke satu, bisa ke dua di perulangan berdasarkan perulangannya. Oke, yang lain gimana? Oke, Peter udah. Mega Frila belum masuk. Oke, Azril, Azril yang baris ke 7879. Nah, itu kan kita pakai kemarin. Jadi bagi teman-teman yang lain juga for card in cards. Kemudian card draw 10,30 itu kita pakai kemarin. Jadi teman-teman komen aja. Nah, kita nggak pakai itu hari ini. Karena kita udah ke mendrawnya di dalam perulangan for i in range gitu. Jadi di komen aja for cardnya. Kalau nggak Oke hasil. Kak, udah makasih. Oke. Oke. Nah, oke. Berarti kita udah selesai tahap berikutnya itu merandomkan tulisan klik. Nah, berarti kita udah selesai. Nah, habis itu kita ngapain lagi? Nah, kalau kita udah merandomkan tulisan kliknya, nah, habis itu langkahnya kita ngasih event di dalam game kita. Jadi saat kita klik tulisan klik, benar nih pas kita klik itu muncul. Nah, kita bakal ubah warna si kartu jadi warna hijau gitu. Nah, kalau dia salah atau dia ngeklik yang kosong, berarti dia jadi warna merah. Nah, kalau teman-teman yang warnanya ubah itu silakan nanti bedakan lagi warnanya juga nggak apa-apa. Yang penting saat diklik ada menangnya, ada kalahnya gitu. Ada benarnya, ada salahnya. Nah, kita bakal ngasih itu. Nah, ada yang ingat nggak? Kalau kita kasih event, nah, kalau misalkan ada kemarin di pelajaran yang kita bikin gambar, nah kita kan kasih event pakai keyboard kemarin tuh.
Nah, ada yang masih ingat nggak apa sih kata kunci untuk ngasih event ke dalam keyboard? Ada yang masih ingat? Kalau ada yang masih ingat, silakan ditulis aja di chat, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang ingat, nah aku ingatkan bahwasanya di keyboard kemarin kita kasih kunci itu pakai key down, alias kita pencet lalu kuncinya apa, kan gitu. Nah, kalau yang hari ini kita bakal pakai bukan keyboard, tapi kita pakai tombol kiri mouse atau keypad teman-teman bisa. Nah, ini beda lagi. Nanti kalau kemarin si keyboard key down alias kuncinya ditekan ke bawah, tapi kalau mouse kita mungkin nanti pakai on click atau fungsi lainnya. Oke, aku masuk ke penanganan event pakai mouse. Nah, kalau kita mau kasih event, hal pertama yang harus kita deklarasikan adalah si pygame.event.get. Nah, artinya kita mendapatkan semua isi dari fungsi event yang ada di pygame. Habis itu, kalau kita udah deklarasikan, nah kita kasih event type-nya apa? Jenis eventnya. Apakah pakai mouse? Apakah pakai keyboard? Nah, kita kasih. Kalau udah kita tentuin jenis eventnya, nah kita kasih tahu jenis event itu misalkan mouse atau keyboard. Nah, dia mau ditekan. Kalau mouse, apakah dia diklik atau di drag atau gimana gitu. Nah, itu habis sih jenis kita harus deklarasikan tipenya juga. Nah, baru nanti kita akan perlu event pos. Pos ini itu mengembalikan koordinat dari titik. Jadi kita akan tahu kita mau klik di bagian mana gitu. Nah, kita nggak bisa sembarang klik di tempat lain. Kita ingin hanya di bagian kartu aja kita klik gitu. Nah, kita bakal nanti set posisinya. Nah, kita kasih dia event pos. Nah, itu adalah perintah-perintah yang bakal kita pakai setelah ini. Nah, oke. Lalu gimana untuk dalam codingannya? Nah, kita bakal panggil dulu pygame event get di dalam codingan kita. Oke, silakan lanjutkan lagi. Setelah si if yang ada white sama dengan white kurang satu. Nah, di bawah else, sejajar else, kita pakai si eventnya. Kasih aku komentari, kasih event. Habis itu kita pakai for, kita dapatkan semua event for event in pygame event get. Oke. Habis itu kita udah dapatkan pygame event get-nya. Nah, kita bakal tentukan dulu jenis atau tipenya. Nah, kita bakal mouse button down alias mouse click. Jadi bukan on click ya kalau di pygame-nya, mouse button down. If event type sama dengan mana dia? If event type. If event dot type sama dengan mouse lihat dulu salah. Oh, pygame mouse button down. Pygame pygame mouse button button
Oke. Kalau kita udah set mouse button down, nah habis itu kita di bawahnya kasih dapatkan koordinat dari lokasi klik. Nah, sebelum itu kita kalau si mouse kan ada dua ya, ataupun di touchpad teman-teman itu ada sebelah kiri, klik kanan, klik kiri. Nah, kita bakal spesifikkan bahwasanya dia hanya bisa diklik di mouse sebelah kiri. Nah, kiri itu adalah default dari si mouse-nya. Nah, dia itu ada di posisi satu. Jadi kita tambahkan di mouse button down. Nah, berarti kayak gini. Event tipenya adalah mouse yang diklik. Nah, klik buttonnya adalah klik kiri. Gitu. And event button sama dengan satu. Nah, kita lanjutkan di sini. And event button sama dengan satu. Kok pakai ini ya? Bentar. Nah, kalau udah event dot button sama dengan satu, nah kita taruh si event post x, y sama dengan event post. X, y sama dengan event post. Nah, kenapa kita taruh x, y event post? Jadi kalau kita pakai ini mouse, kemudian buttonnya kita klik satu, nah kita tentuin ini loh yang mau kita klik posisi x, y ini gitu. Nah, x, y ini nanti bakal diisi nanti. Sekarang kita bikin. Nah, misalkan samakan dulu sampai si x, y sama dengan event post. Nah, kalau udah, berarti kita udah cek mau posisinya kita klik yang ini loh gitu. Tapi kalau kita udah pakai ini, kita belum tahu maksudnya gimana ya? Saat klik dan si mouse kita bersentuhan, maksudnya kita mau klik nih, mouse kita kan teng gitu ke dalam eh, si kartunya kayak gini. Nah, kan saat diklik katanya, kemudian klik kiri dan kita tentuin ini loh bagian yang mau kita klik. Tapi kita belum punya pengaturan atau fungsi yang mengatur, misalkan saat kita klik bagian ini, misalkan aku klik ini. Nah, itu belum ada pengaturan saat si kartu dengan tulisan klik ini bersentuhan dengan mouse kita, apa yang terjadi gitu. Nah, untuk itu kita butuh dulu fungsi untuk mengatur collider tadi. Oke, bentar. Nah, kita bakal pakai fungsi di dalam rect itu collide point yang mengembalikan nilai x, y. Nah, di mana nanti kita bakal naruh ini? Kita akan taruh dia di dalam si kartu.
Nah, kartu tuh kan dia punya kelas induknya adalah kelas area. Jadi di kelas area, silakan pergi ke kelas area. Nah, kita bakal nambahkan satu fungsi di bawah dev outline. Nah, silakan tambahkan dev. Nah, nanti namanya adalah collide point. Kemudian mana collide point? Collide, collide point. Nah, argumen atau parameternya adalah pasti pertama self dulu. Self, self x, y. Nah, kemudian baru kita return nilai dari array collide point ini. Berarti kita kembalikan nilai return self rect dot collide point x, y. Kita taruh di sini. Hmm, menambah si collide. Mas bersentuhan dengan kartu tulisan. Silakan disamakan dulu. Nah, kalau udah disamakan, nah di si perulangan yang kita pakai 6 kart tadi, kalau teman-teman lihat, cek lagi di bagian while. Nah, itu kan ada kita for i in range 6 kart. Aku kasih komen aja dulu. Nampilkan tulisan klik ke kartu. Nah, di sini kita bakal kasih, dia kan kita tampilkan klik ke dalam kartu. Nah, selain kita tampilkan klik ke dalam kartu, kita juga set si collide tadi, alias posisi bahwasanya mouse bisa klik itu, gitu. Nah, di dalam for i in range 6 card, kita tambahkan if cards i alias index i tadi collide point. Nah, panggil fungsi yang barusan kita bikin collide point. Nah, baru kita jika i tambah 1 sama dengan klik, baru kita kasih warna. If card
Nah, kita taruh dia di luar, setelah color yellow yang kita set cards index color yellow, baru kita set dulu. If tadi si cards cards i cards i Duh, aku lupa tadi. If cards i collide dot collide, nah collide point x, y, nah baru dia, nah if i tambah satu, kemudian sampai si else dan isiannya, itu kita tap satu kali ke dalam. Nah, agar dia bisa masuk ke dalam if card index i collide point tadi. Nah, dalam artian dia dikasih collide point saat pas kita klik itu. Jadi dia bisa dikasih collide point-nya. Baru dia bisa menampilkan apakah di sini kita set kalau dia sama dengan klik, tadi kan kita draw dia 10,40. Nah, di sini kita set dia warna hijau. Warna hijau. Bentar. Astaga. For i in range coy. Ngecek. Bentar. Oh, oh, aku lupa bahwasannya si collide point itu kita taruh di kasih event kita tadi. Berarti yang tadi teman-teman undo aja dulu. Nah, yang kita naruh for in range-nya bukan di sana. Nah, balikan lagi codingan si yang menampilkan tulisan klik ke kartu kayak tadi. Nah, yang bakal kita kasih itu adalah di bawah si x, y event post. Jadi disamakan aja, baru for i in range 6 card, 6 card. Nah, baru di sini kita cek for i in range if cards i baru dia collide point x, y. Nah, baru if tadi if i tambah 1 sama dengan klik. Bentar, kliknya ada di atas. If else for. Coba aku lihat di tempatku. Range. Oh, bisa dipanggil ya. If sejajar, kliknya random. Oke. Oke. I tambah 1 sama dengan klik. Nah, baru kita atur. Kalau dia collide point-nya benar, di sana kliknya. Nah, warna si kartu akan jadi warna hijau. Berarti kalau dia ke klik yang ada tulisan kliknya.
color, color. Nah, aku taruh warna dulu. Warna hijau kalau teman-teman punya itu RGB-nya 0,255,51. Kemudian red ada juga. Nah, kita bakal kasih warna hijau kalau dia ke klik tulisan klik. Kalau enggak, kita kasih dia warna merah. Warna merah itu 255,0,0. Tapi kalau teman-teman mau pilih warna yang lain, silahkan itu yang dipakai kalkulator warna kemarin. Oke, berarti kita butuh tambahan dua warna ya. Nah, ini di set yang barengan dengan kelompok warna ini. Nah, baru aku di sini green. Nah, green oke. Oh, cards S-nya tinggal. Nah, kalau enggak, else berarti ya. Nah, kita set warnanya. Cards I, warna color. Jadi red. Hmm. Kalau udah sesuai, silahkan di run dulu.
Iya. Ya. Harus. Nah, setelah si else, sejajar else tadi, yang kalau dia benar sama dengan klik berarti warna color green, else warna red. Nah, di luar itu kita bakal isikan warnanya ke dalam si kartu fill. Kalau udah ada yang berhasil, si pas diklik tulisan kliknya warna hijau, si kartu kalau salah warna merah, itu dibilang aja lewat chat. Nanti aku bakal checklist, bakal periksa tugas teman-teman. Oh, oke. Rana. Oke, Aurel. Oh, Rana dulu ya. Bentar. Silakan Rana di share screen karena aku nggak punya akses. Berarti nanti minta tolong Kak Fitri aja nanti cek tugasmu. Tapi kalau yang sekarang silakan di share screen dulu. Oke, coba klik. Oke. Nah, oke Rana. Udah benar ya, pas kliknya hijau, kalau salah warna merah. Nah, oke. Nanti minta pas di pertemuan sama Kak Fitri bilang aja bahwasanya kamu udah berhasil yang itu. Oke, Aurel. Bentar ya, Aurel. Hmm, Aurel. Oke. Oke, Aurel. Yang lain juga kalau yang udah siap bilang di chat, nanti aku checklist tugasnya. Oke. Terus juga ada Carlos udah, Azriel. Bentar.
Azril juga udah. Ismail. Ya udah. Nah, bagi teman-teman yang udah, coba diganti si jam tick-nya di bawah. Coba ganti-ganti angkanya. Kalau 60 kayak gimana pas diklik. Kalau 15 kayak gimana. Nah, coba aja. Bentar. Oke, Peter. Coba lihat. Aku cek ya. Nah, yang pertama, di baris 70, dari for sampai anakannya, itu for itu harus ada di dalam si while. Nah, berarti kamu pindahkan dia, blok aja dulu, blok. Nah, kamu tap satu kali ke dalam. Halo, Peter. Bentar, mana Peter? Ya Kak, Mas, apa itu websitenya tiba-tiba nge-crash. Oh iya, oke. Kamu refresh aja. Kan udah tahu yang tadi ya, for-nya sama anakannya di tab ke dalam. Iya, Oke. Nah, yang tadi udah ada nyoba nggak ganti si tick-nya yang 40 itu ubah-ubah. Nah, kalau diganti itu apa yang terjadi? Udah ada yang nyoba? Coba. Oke, udah ada yang nyoba belum? Kalau udah ada, Anda dapat kesimpulan nggak? Kalau misalkan tick alias si FPS-nya kita ubah, kalau angkanya semakin besar, apa yang terjadi? Kalau angkanya semakin kecil, apa yang terjadi? Oke, udah ada yang nyoba? Bisa kasih tahu aku nggak apa kesimpulannya? randomnya cepat sama lambat. Ah, oke, ya benar. Kalau dia kita naikin, itu si kliknya bakal cepat tampilnya. Sedangkan pas kita kecilkan angkanya, kliknya agak lambat gitu. Nah, refresh rate-nya kalau semakin tinggi berarti
semakin kencang. Nah, kalau waktunya, misalkan kalau waktunya yang white tadi teman-teman ganti 50, misalkan waktu 50. Nah, FPS sticknya kita tinggikan 60. Coba. Nah, jadi tambah satu lagi kesimpulannya yang disebutkan Peter tadi benar. Sebenarnya si tick itu kan masalah FPS. Jadi kalau teman-teman yang sering main game tuh semakin tinggi FPS-nya kan semakin smooth kayak gitu kan semakin bagus. Nah, si FPS itu juga bantu untuk bikin tulisan klik itu semakin smooth. Nah, masalah kecepatan itu yang paling mempengaruhi adalah si weight-nya. Kalau weight-nya misalkan kita naikkan, nah FPS-nya juga kita naikkan, nah itu dia bakal tetap sama, nggak secepat ketika kita weight-nya kita rendahkan, kemudian tick-nya kita tambahkan. Nah, dia bakal cepat kali gitu. Nah, jadi harus kita seimbangkan antara waktu tunggu dengan si FPS-nya. Nah, oke, aku udah cek itu teman-teman udah selesai bisa nampilin dan ngasih event di tulisan klik. Nah, untuk bagian materi hari ini sampai situ dulu teman-teman. Nah, minggu depan kita bakal lanjut itu ngasih skor sama ngasih waktunya. Nah, waktu yang bisa berkurang, kemudian skor yang bisa nambah dan berkurang juga. Oke, aku balik ke slide dulu. Nah, apa aja sih yang udah. Nah, dari teman-teman, kira-kira apa aja sih yang tadi yang udah teman-teman dapatkan dan teman-teman pelajari? Ada yang bisa kasih tahu aku nggak? Ayo, silahkan. Apa yang teman-teman ingat aja, nggak apa-apa. Dari sekian banyak tadi, setidaknya aku yakin ada beberapa hal yang bisa teman-teman ingat dan teman-teman dapatkan. Oke, kalau Rana gimana? Tadi kamu selesai duluan. Rana, kalau di minggu kemarin berarti belum selesai yang tadi aku sempat kirimkan codingannya. Oke, ya. Nah, kamu bisa kasih tahu apa aja yang di hari ini kamu dapatkan, atau setidaknya yang ingat deh. Nggak apa-apa, nggak perlu banyak, tapi satu poin aja atau dua poin yang teman-teman dapatkan dan bisa kasih tahu aku nggak gitu. Atau yang lain, nggak apa-apa, di itu aja, lewat mic aja. Kalau nggak, lewat chat juga nggak masalah. Apa aja sih yang udah kita pelajari di hari ini? Nah, dimulai tadi tuh, apa yang kita lakukan di game clicker. Kemudian yang terakhir kita ngapain? Oke, ada yang bisa bantu aku kasih tahu lewat chat aja agar teman-teman yang lain bisa kasih tahu. Oke, Rana untuk mengisi warna menggunakan fill. Oke, berarti Rana ingatnya kalau ngisi warna kita gunain fill. Ya.
Kita udah dulu misalkan set warnanya. Nah, lalu baru kita kasih pakai fill. Nah, yang lain gimana? Ada lagi nggak? Nggak perlu banyak-banyak. Satu poin aja yang paling teman-teman ingat juga nggak masalah. Oke, kalau nggak aku review. Oke, hari ini kita udah belajar. Yang pertama, kalau sebelumnya kita udah nampilin tuh si objek game 4 buah kartu dengan masing-masingnya punya label klik. Nah, hari ini kita cuma nampilin klik yang bisa berpindah-pindah dari satu kartu ke kartu yang lain. Berarti kita nggak perlu 4 buah klik. Nah, sebelum itu teman-teman tadi ngasih agar kliknya bisa berpindah, berarti tadi kita pakai bantuan modul random. Nah, ya habis itu alias yang barusan kita ngasih event di dalam saat mouse diklik pada tulisan klik. Nah, kalau indeksnya sama, tadi tuh antara indeks di dalam list card kita dengan si Randin. Nah, maka dia warna hijau, kalau enggak warna merah. Nah, berarti kita udah belajar tadi ngasih event lewat mouse. Ngasih event lewat mouse, berarti kita perlu dulu panggil si Pygame event get-nya. Nah, karena ini kita selalu berulang akan tampil di antara 4 kartu, makanya kita pakai for di luar dulu. Baru setelah itu kita kasih dia jenis eventnya seperti apa. Apakah pakai mouse, pakai keyboard gitu. Nah, kita pakai mouse dengan kliknya button down. Berarti bukan drag. Nah, kemudian kita tentuin kita spesifik mau pakai si klik kiri. Nah, kita kasih event button sama dengan satu. Satu itu default untuk klik kiri. Nah, baru seterusnya kita juga butuh itu sebuah fungsi collide point yang ngasih tahu bahwasanya ada area yang bisa diklik oleh si mouse di kartunya. Nah, kita makanya si klik kita bisa memencet kartu. Kalau teman-teman perhatiin, kenapa di tempat lain kita nggak bisa klik? Kita hanya bisa klik di bagian si kartu. Nah, karena si collide point tadi. Karena dia hanya di set di kartunya aja gitu. Makanya kita bisa ngeklik. Kenapa pas si warna biru terang ini kita klik nggak bisa? Ya, karena kita nggak kasih collide point di sana. Oke, itu untuk pelajaran hari ini. Kita sambung di minggu depan, teman-teman, dengan nambahin poin dan waktunya. Oke, untuk hari ini sampai situ dulu. Sebelum aku tutup, silakan di on cam dulu, teman-teman. Bentar. Oke, Peter, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, Carlos. Oke, Rana bisa on cam? Oh, kameranya lagi. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita sambung minggu depan, teman-teman. Dan makasih untuk Rana udah hadir di kelas ini. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut. Aku permisi.